Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Sebab ada yang menarik kawan-kawan. Jadi bisa kita lihat di sini kawan-kawan bahwasanya bagaimana kemudian pergerakan dari pendukung dan relawan Pak Anies Baswedan setiap hari semakin terlihat kerja mereka setiap hari bertambah pendukung dan relawan Pak Anies dari berbagai penjuru tanah air. Nah, bisa kita lihat juga di sini kawan-kawan bahwa posko pilihan rakyat bergerak itu perluas jejaring untuk memenangkan Pak Anies Rashid Baswedan itu. Ini yang kemudian saya pikir menjadi kekuatan tersembunyi di wilayah Pak Anies Baswedan itu sendiri. Sebab posko pilihan rakyat itu terus memperluas jejaring, itu memantapkan kiprah dan konsistensinya dalam memperjuangkan bakal calon presiden Pak Anies Rashid Baswedan kawan-kawan. Bagaimana kemudian dari relawan, dari pendukung posko pilihan rakyat ini yang bisa menjadi tombak untuk memenangkan Anies Baswedan di Pilpres 2024 nanti. Saya pikir ini perlu kita bahas, saya pikir ini perlu kita ulas kawan-kawan. Coba kita lihat lebih jauh lagi. Kini anggota Dewan Perwakilan Daerah Tamsil Linrung pun meresmikan atau PPR di tanah kelahirannya, yakni di Kabupaten Pangkep kawan-kawan, Sulawesi Selatan pada Selasa kemarin. Pak Tamsil ini dalam peresmian itu menyatakan bahwa pemilu adalah momentum krusial untuk menyongsong perubahan. Jika salah memilih pemimpin, maka nasib serta masa depan bangsa bakal tergadaikan itu. Jadi kami telah mengkaji dan menilai jika Pak Anies adalah calon presiden yang memiliki kapasitas untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Seperti itu kata Pak Tamsil kawan-kawan. Menurutnya, keputusan mendukung Pak Anies Rashid Baswedan juga dengan mempertimbangkan rekam jejak dan kiprah yang telah ditorehkan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut di kancah kepemimpinan, terutama saat Pak Anies memimpin ibu kota itu. Pak Tamsil menilai Pak Anies mampu menghadirkan rasa keadilan untuk rakyat kawan-kawan. Kebijakannya selalu berorientasi untuk kepentingan publik, bukan menguntungkan segelintir orang saja. Jadi jelas kawan-kawan ya, bahwasanya para pendukung, para relawan bergerak untuk memenangkan Pak Anies dengan satu tujuan, dengan satu alasan, bahwa Pak Anies kebijakan-kebijakannya selama memimpin DKI Jakarta itu selalu menguntungkan kepentingan publik, bukan hanya menguntungkan segelintiran orang semata kawan-kawan. Bagaimana kemudian kebijakan Pak Anies bisa merangkul semuanya, kebijakan Pak Anies bisa membuat semua orang, semua rakyatnya senang gitu. Jadi saya pikir ini yang perlu kita lihat, bagaimana kemudian keberpihakan Pak Anies selama memimpin DKI Jakarta, dia berpihak kepada siapa dan dia menguntungkan siapa kawan-kawan. Ini yang harus kita lihat sebagai perbandingan kita memilih capres di 2024. Nah, di sela-sela kegiatan launching, Pak Tamsil Linrung juga membagikan buku profil dan rekam jejak Pak Anies Baswedan agar masyarakat lebih mengenal sosok pemimpin yang telah membuktikan hasil kerjanya selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta kawan-kawan. Oleh karena itu, posko pilihan rakyat dibentuk sebagai pusat konsolidasi bagi seluruh sukarelawan dalam rangka menghadapi setiap kemungkinan yang akan terjadi pada pra dan pasca Pilpres 2024. Jadi saya pikir semuanya sudah dipikir matang oleh Pak Tamsil ini. Saya pikir semuanya sudah ditata dengan rapi menuju Pilpres memenangkan Pak Anies di 2024. Nah, di PPR, langkah-langkah reaktif dan proaktif digodok dan dipersiapkan. PPR juga akan menjadi agen informasi bagi rakyat yang ingin bertanya dan mengenal siapa sosok Pak Anies Baswedan, rekam jejaknya, prestasinya, dan visi perubahan apa yang akan ditawarkan Pak Anies untuk Indonesia kawan-kawan. Ya, PPR tidak hanya dibentuk untuk sekedar memenangkan Pak Anies di Pilpres 2024, tetapi juga wadah untuk konsolidasi massa dalam mengawal demokrasi Indonesia dan mempersiapkan perlawanan terhadap segala bentuk upaya kudeta
dan rekayasa konstitusi. Seperti itu pungkas dari Pak Tamsil ini, kawan-kawan. Keren sekali. Di tempat yang sama, Pak Ahmad Armin yang didaulat menjadi koordinator PPR di Pangkep menargetkan suara Pak Anies menang 90% di Pangkep. Ini luar biasa sekali di teman-teman atau kawan-kawan relawan Pak Anies di Pangkep itu. Ya, kita lihat juga bagaimana kemudian kawan-kawan relawan dari Pak Ganjar, kawan-kawan relawan dari Pak Prabowo, jelas mereka juga punya jalannya masing-masing, mereka juga punya PPR mungkin masing-masing. Jadi saya pikir kita juga harus menggali lebih jauh lagi di wilayah itu. Tetapi khusus kali ini kita coba bahas tentang Pak Anies, kawan-kawan. Nah, kami berharap PPR dapat maksimal bergerak menjadi kantor perjuangan untuk memenangkan Pak Anies Rashid Baswedan di Pilpres 2024. Seperti itu imbuhnya. Nah, PPR telah melebarkan sayap gerakan ke berbagai daerah sejak dideklarasikan di Jakarta pada Februari yang lalu, termasuk di ujung barat Indonesia, yakni Provinsi Aceh itu. Di Aceh, kawan-kawan, ex-ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Aceh Tengah, Firdaus, ditunjuk menjadi ketua koordinator tim pemenangan calon presiden Pak Anies Rashid Baswedan. Ini yang menarik, karena Pak Firdaus ini dulunya adalah ketua tim pemenangan dari PDIP. Sekarang sudah bergabung di ketua menjadi agen dari dari relawan Pak Anies ini di Aceh, kawan-kawan. Nah, menurut ex wakil Bupati Aceh Tengah itu, sejumlah pihak menyambut baik pemenangan Pak Anies di Aceh, kawan-kawan. Beberapa mantan pengurus PDIP dari berbagai kabupaten di Aceh juga siap membangun bersama posko pilihan rakyat. Pak Firdaus meyakini Pak Anies Baswedan akan menang di Aceh karena Pak Anies memiliki rekam jejak yang sangat baik. Pak Tamsil ini menegaskan keputusan mendukung Pak Anies juga dengan mempertimbangkan rekam jejak dari dan kiprah yang telah ditorehkan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Pak Tamsil menilai Pak Anies mampu menghadirkan rasa keadilan untuk rakyat. Kebijakannya selalu berorientasi untuk kepentingan publik, bukan menguntungkan segelintiran orang. Nah, kita lanjut di bagian ini, bahwa gerakan PPR pasang poster Pak Anies door to door itu semakin masif, kawan-kawan. Ini juga yang saya pikir menjadi sesuatu yang kekuatan, sesuatu yang menakutkan di wilayah pergerakan relawannya Pak Anies. Adanya pembagian poster Pak Anies door to door itu. Jadi saya pikir ini menjadi salah satu kekuatan Pak Anies yang bisa memenangkan Pak Anies di Pilpres 2024 nanti. Nah, koordinator posko pilihan rakyat Amrullah mengatakan gerakan pemasangan banner dan poster dukungan terhadap Pak Anies Baswedan di Pilpres 2024 seperti "Saya adalah Anies" mendapat sambutan luas. Gerakan ini diyakini akan menjadi gerakan sosial yang terus membesar dan susah dihentikan. Di sela-sela kegiatan launching, Pak Tamsil Lindrung juga membagikan buku profil dan rekam jejak Pak Anies untuk memperkenalkan Pak Anies lebih jauh lagi kepada masyarakat. Jadi saya pikir ini yang kemudian bisa menjadi sekali lagi menjadi patokan utama pemenangan Pak Anies di Pilpres 2024 nanti. Nah, sekarang bagaimana tanggapan kawan-kawan melihat hal ini? Mampukah kemudian relawan Pak Anies memenangkan Pak Anies di Pilpres 2024 ataukah seperti apa? Coba tulis tanggapan kawan-kawan di kolom komentar. Oke, share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.